hari ini sehat? Sehat. Ada lagi kasih Bu. Ketua kelas siapa di sini? Ada yang sakit? Ada. Sebelum lagi ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, boleh ketua kelas buat berdoa. Bersiap. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena kalian udah siap nih belajar, udah semangat juga, udah fokus juga nih. Jadi ibu mau ngingetin, kemarin tuh kita membahas pelajaran apa? Ada yang ingat? Tentang kegiatan ekonomi. Bukan, tentang interaksi Sosial. Tahu gak sih kalian, interaksi sosial itu ternyata bisa menghasilkan kelompok-kelompok kegiatan sosial lainnya, seperti ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi gitu. Nah, kegiatan itu disebut dengan kegiatan ekonomi. Betul, jadi kita akan membahas kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran hari ini boleh dibaca sama Alma. Boleh dibaca Alma. Yang pertama, menjelaskan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi dan distribusi. Dan yang ketiga, analisis kegiatan produksi. Jadi kegiatan kita hari ini tuh kalian dapat membedakan apa aja itu pengertian dari produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Terus yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi apa aja sih faktor-faktor dari kegiatan produksi dan juga konsumsi. Dan berikutnya seperti yang tadi Alma sampaikan. Kegiatan ekonomi ini merupakan ternyata kegiatan ini tuh mencakup dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, coba tolong bantu identifikasi foto-foto atau dokumentasi yang ada di papan tulis ini. Oke, yang pertama, kegiatan A. Ini ada gambar apa? Petani. Ya, soal petani ya. Terus yang kedua, ada gambar Penjahit. penjahit ya. Tuh. Yang ketiga itu ada Guru. Nah, pekerjaan petani ini menghasilkan Padi. Ya, beras padi ya. Jadi awalnya petani ini menanam padi di ladang lalu menghasilkan beras yang bisa konsumsi. Terus yang kedua ada penjahit menghasilkan Baju. Betul ya, jadi penjahit menghasilkan baju, rok, celana, terus juga topi, itu apalagi banyak ya. Nah, jadi si penjahit ini tuh sebelumnya hanya punya kain biasa, terus dia mau bikin polanya, dia bikin desainnya, dia menjahit, lalu jadilah faktor konsumsi yang kita pakai seperti rok, baju. Lalu yang ketiga ada kegiatan mengajar. Nah, mengajar ini menghasilkan Ilmu. ya gitu. Seorang guru itu menghasilkan jasa ya. Jasa. Jadi contohnya seperti ibu nih saat ini di tempat kelas. Ibu mengajar untuk kalian, mentransfer ilmu pengetahuan untuk kalian. Nah, ini tuh bagian dari jasa. Jadi kegiatan ekonomi itu bukan hanya menghasilkan suatu barang aja, tapi bisa menghasilkan suatu jasa. Ngerti ya? Ngerti Bu. Nah, jadi apa sih kegiatan ekonomi ini? Coba boleh dibaca sama Vita. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan pendapatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Iya, betul. Jadi seluruh yang ada di lingkungan kita di sekitar, kayak misalkan tadi petani, terus penjahit, terus juga pabrik, buruh. Nah, itu tuh menghasilkan suatu barang yang barang jadi ataupun jasa. Dan itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia gitu. Itu ya. Nah, kegiatan ekonomi terdiri dari 3 yang tadi disebutkan. Yang pertama ada Produksi, terus distribusi, konsumsi. Produksi itu artinya apa? Mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Barang jadi. Contohnya Baju. kain dari baju, Karet jadi gas. ya. Terus Beras jadi. padi jadi beras. Tadi jadi beras. Kalau distribusi, Penyaluran barang dari produsen ke konsumen. contohnya pakai gosen, minimarket juga itu. Ya. Warung itu masuk ke warung. Warung masuk. Paket, ya. Terus yang ketiga konsumsi. Menggunakan dan mengkonsumsi barang atau jasa. Ya, contohnya Pakai baju. iya. Kalau di skincare itu apa namanya? Konsumsi nggak? Konsumsi. Oh, apa lagi? Konsumsi. Jadi udah ngerti ya apa perbedaan dari produksi, distribusi, dan juga Konsumsi. Oke, karena kalian udah ngerti ini, jadi ibu mau tampilkan video untuk kalian simak ya.
menjaga inklusi belajar. Manusia memiliki banyak kebutuhan yang meliputi sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan adanya aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan ekonomi adalah melakukan tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Di zaman prasejarah, kegiatan ekonomi berupa berburu, di hutan, bercocok tanam, dan beternak. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi bervariasi menjadi banyak. Sobat Sumber belajar, berdasarkan aktivitas pekerjaannya, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan tindakan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Hasil proses produksi dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dalam melakukan kegiatan produksi dipengaruhi oleh faktor alam, modal, dan kemampuan tenaga mesin. Sebelum belajar, sedangkan kegiatan distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang fungsinya memberikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Proses distribusi sangat penting karena pada kegiatan inilah produk dapat tersebar secara berdasar dan sempurna. Kegiatan distribusi terbagi menjadi 3, yaitu distribusi langsung, tidak langsung, dan semi langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilakukan langsung oleh produsen, mulai dari pemasaran, penjualan, hingga pengiriman. Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi dari produsen ke konsumen yang dilakukan oleh distributor saja. Sedangkan distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen dapat mengontrol distributor dalam distribusi barang. Sobat Sumber belajar, kegiatan konsumsi merupakan aktivitas untuk menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh kegiatan konsumsi adalah membeli makanan, pakaian, kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sobat Sumber belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana? Udah ngerti belum? Udah. Tadi kegiatan produksi itu ada apa aja? Ada nilai gunanya itu ada apa aja? Ada dari ya, terus nilai 2 ya berdasarkan tempat dan berdasarkan waktu, lalu berdasarkan pemiliknya ya. Oke, karena kalian udah ngerti materi kita hari ini, jadi ada tugas kelompok nih. Jadi kalian bisa kerjakan berdasarkan pemahaman kalian yang telah ibu sampaikan tadi lewat video maupun lewat PowerPoint ya. Ini buat kelompok. Sudah bikin skema kelompok berapa nih Bu? Oke, nanti buat kelompok belajar visual kalian ini kalian tinggal namain ya, ini berdasarkan gambar ini. Misalkan gambar ini gambar pabrik ya, pabrik ini termasuk produksi atau distribusi atau konsumsi. Gimana namanya? Oke, terus kalau buat kelompok 2 audiotorik, kalian tinggal bikin skema dari gambar-gambar ini. Nanti kalian foto-foto lalu tempel. Kayak ini bikin skemanya kayak gimana Bu? Skemanya misal dari petani itu menghasilkan apa, terus dari industri itu menghasilkan apa, kayak gitu ya, sampai dikonsumsi. Oke, betul. Nah, buat kelompok 3 itu bikin mind mapping aja. Jadi kalian kumpulkan informasi lalu membuat mind mapping. Oke, 15 menit cukup. Oke, selamat mengerjakan. Kalau ada yang mau tanya aja ya. Udah.
Oke, karena udah 15 menit, boleh dibuat kelompok belajar visual untuk mempresentasikan hasil diskusi. Siapa yang mau maju? Kelompok 3 Bu, kelompok 3. Ya, dari sini maju. Oke Bu. Ayo Pian. Sorakin lo gak maju. Oke, perhatikan anak-anak. Ini sebenarnya ada yang mau presentasi nih hasil diskusinya. Jadi menurut kelompok kami ini tuh gambar pabrik ya. Ya, Bu. pabrik itu pabrik itu termasuk kegiatan pabrik produksi. Iya, betul nggak? Betul. Lalu di sini ada kontainer ya Bu. Jadi ini kegiatan distribusi Bu. Betul nggak? Nah lalu di sini ada ini Bu lagi milih-milih baju ini. Lagi belanja baju itu termasuk kegiatan apa? Konsumsi, Bu. Konsumsi, betul nggak? Betul. Oke. Nah ini supermarket minimarket gitu Ibu, kegiatan distribusi. Iya, betul. Minimarket tadi kegiatan apa? Distribusi. Ibu. Oke, terima kasih Bu. Sekarang kelompok 2 belajar ke kelompok 3. Ayo, siapa? Kelompok 2 tugasnya membuat skema. Nah, jadi yang pertama ini apa? Ini juga kegiatan produksi. Ya, petani, teh. Terus ini juga produksi juga Bu, buat nyalurin air ke dari teh ke pabrik. Nah, dari pabrik ke distribusi. Dari distribusi jadi hasilnya apa? Ya, jadi barang konsumsi. Terus oke, betul. Tepuk tangan. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 siapa yang mulai? Oke, jadi kelompok 3 ini tugasnya membuat mind mapping mengenai kegiatan teman-teman. Oke, boleh dibacakan. Jadi kelompok 3 sudah mencatat ada pengertian dari kegiatan produksi, yaitu proses mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Selanjutnya kegiatan distribusi, itu proses menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Selanjutnya kegiatan konsumsi maksudnya. Nah itu proses menggunakan dan juga mengonsumsi barang atau jasa, gitu teman-teman. Betul ya? Betul. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, karena kalian sudah mengerjakan tugas kelompok, terakhir nih, sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu pengen kalian bisa ambil kesimpulan ya dari pembelajaran hari ini, tapi dikemas dalam sebuah lagu. Jadi, kita nyanyi bareng ya. Oke, Ada 3 kegiatan. tiga kegiatan ekonomi, 1 produksi menghasilkan barang, 2 distribusi mengumpulkan barang, 3 konsumsi menggunakan barang. Produksi produsen, distribusi distributor, konsumsi konsumen. Oke. Ada 3 kegiatan ekonomi, 1 produksi menghasilkan barang, 2 distribusi menyalurkan barang, 3 konsumsi menggunakan barang. Produksi produsen, distribusi distributor, Oke, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa simak dari sini ya. Ada 3 kegiatan ekonomi, yaitu ada distribusi, terus ada produksi, dan juga ada konsumsi. Sampai sini cukup ya? Cukup. Ibu nggak akan kasih tugas, tapi kalian akan mempelajari tugas-tugas atau baca buku lagi sampai nanti kita ketemu di minggu depan. Siap-siap. Oke, terima kasih buat anak-anak yang sudah bekerja sama dan menerima pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum kita menunda pembelajaran hari ini, boleh ketua kelas siap.
Kita pas spektakuler. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.